anak-anak Bapak sekalian, dalam pertemuan ini kita mempelajari materi terbaru yaitu berpikir komputasional. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari materi literasi finansial. Materi literasi finansial nanti dapat kamu hubungkan dengan materi terbaru kita yaitu berpikir komputasional. Dalam kegiatan belajar kita nanti, Bapak akan menyusun langkah-langkah, yaitu yang pertama, Bapak akan melakukan pembagian kelompok-kelompok diskusi. Kemudian yang kedua, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Inilah kegiatan yang akan kamu lakukan dalam kegiatan pembelajaran kita. Adapun manfaat materi berpikir komputasional, yang pertama memecahkan masalah dengan efektif. Kedua, membuat keputusan berbasis data. Ketiga, meningkatkan keterampilan kritis dan logis. Yang keempat, efisiensi dalam otomasi. Dari daftar absensi yang saya lihat di kelas kita, semua lengkap berhadir. Tujuan pembelajaran yang kita capai yaitu 1. Memecahkan masalah, mampu menguraikan anggaran besar menjadi pos-pos pengeluaran yang lebih kecil dan terkelola. Yang kedua, mengidentifikasi pola, mengenali pola pengeluaran rutin seperti biaya bulanan, mingguan, atau tahunan untuk memprediksi kebutuhan di masa depan. Selanjutnya yang ketiga, melakukan abstraksi, menyederhanakan informasi kompleks terkait dengan anggaran menjadi presentasi yang lebih mudah dipahami dan diolah. Misalnya hanya mencatat nominal dan kategori utamanya. Yang keempat, merancang algoritma, membuat langkah-langkah sistematis algoritma untuk membuat rencana anggaran yang efektif, mulai dari mengumpulkan data hingga mengevaluasi hasil akhir. Selanjutnya yang terakhir, tujuan pembelajaran kita mengoptimalkan anggaran, menerapkan berpikir komputasional, menyelesaikan masalah anggaran secara efisien dan optimal, seperti menemukan cara-cara untuk mengurangi pengeluaran tanpa mengorbankan kebutuhan penting. Selanjutnya kita membahas mengenai materi berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah konsep bagaimana menemukan masalah yang ada di sekitar kita, memahaminya, kemudian mengembangkan solusi yang inovatif dengan bantuan perangkat teknologi komputer. Berpikir komputasional memungkinkan kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada, meskipun masalah tersebut merupakan masalah yang sangat kompleks. Berpikir komputasional mempunyai 4 teknik kunci pendekatan, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Keempat teknik tersebut bekerja bersama-sama melengkapi satu dengan lain. Dekomposisi adalah proses penguraian atau pemecahan sesuatu yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana dan lebih mudah dikelola. Abstraksi adalah proses memisahkan informasi penting dari detail yang tidak relevan untuk menyederhanakan suatu masalah atau sistem.
peserta didik. Nama kelompok, kelompok 3, kelas 9B. Topik, perencanaan anggaran dengan menerapkan berpikir komputasional. Petunjuk, selesaikan soal berikut dengan menggunakan konsep berpikir komputasional seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Soal, keluarga Pak Ahmad memiliki penghasilan bulanan sebesar Rp5.500.000. Mereka merencanakan anggaran bulanan sebagai berikut. Kebutuhan pokok atau makanan senilai 2 juta, listrik, air, dan internet senilai Rp1.500.000, tabungan Rp500.000. Buatlah algoritma untuk menghitung sisa saldo dana darurat atau pengeluaran tak terduga dan tunjukkan cara menghitungnya menggunakan model berpikir komputasional. Jawabannya 1. Dekomposisi. Pendapatan total penghasilan keluarga Pak Ahmad adalah Rp5.250. Pengeluaran daftar kebutuhannya akan dikurangi dari pendapatan. Sisa dana saldo akhir yang tersisa untuk keperluan lain. 2. Pengenalan pola. Pola yang ada adalah penjumlahan total pengeluaran dari setiap kategori. 2. Pola yang lain adalah pengurangan total pengeluaran dari pendapatan. 3. Abstraksi. Yang
Baiklah anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita akhir pembelajaran kita dapat menyimpulkan mengenai materi kita berpikir komputasional terdiri atas 4 komponen. Yang komponen yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, kemudian ketiga abstraksi, dan yang keempat terakhir adalah algoritma. Itulah mengenai kesimpulan daripada 4 komponen materi kita mengenai berpikir komputasional. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas materi kita adalah artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Demikian saja mengenai materi kita pada pagi ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita.